فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين، أعزني wa'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap Kitabul Fitan wal Hawadits yang disyarah oleh Syekh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan asbahullah, yang mana sekarang kita masih berada pada penjelasan hadis yang ke-18 mengenai fitnah akhir zaman, yaitu hadisnya Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu. Sekarang kita berada pada halaman yang ke-76. Halaman yang ke-76. Qala al-mu'allif asbahullah qawluhu qultu ya Rasulullah hal ba'da hadha asy-syarri khairan? Qala hudnatun ala dakhanin wa jama'atun ala aqdha'in fiha aw fihim. Artinya, perkataan Rasulullah SAW waktu itu ketika ditanya oleh Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah setelah adanya kejelekan ini masih ada kebaikan lagi? Karena kita wajib mengetahui sesuatu yang jelek yang ada pada kebaikan, karena enggak setiap kebaikan itu semuanya mulus. Kadangkala ada jeleknya, ada buruknya. Itulah pentingnya mempelajari sesatnya kelompok-kelompok sesat, karena enggak semua kelompok itu di atas kebenaran. Makanya Syekh Shalih Al-Fauzan menyebutkan pada syarah beliau terhadap sebagian silsilah rasail, beliau mengatakan dengan semakna, fala yakfi lil insan an ya'rifal haqqa faqat, bal budda an ya'rifal haqqa wal batil. Ya'riful haqqa min ajli an ya'mala bih, wa ya'riful batil min ajli an yatajannabah. Ini kalamnya bagus sekali. Kata beliau, tidak cukup seseorang itu mengetahui kebenaran saja. Jadi mengetahui al-haq saja enggak cukup, tapi harus dia mengetahui al-haq dan harus juga mengetahui al-batil. Di sana ada ahlu sunnah, di sana ada ahlu bid'ah wad dalal. Apa kata beliau? Mengetahui al-haq dalam rangka untuk dia mengamalkannya, sedangkan mengetahui kebatilan dalam rangka agar dia bisa menjauhinya. Aratu syarra la li syarri lakin litawaqqihi wa man la ya'rifu syarra min al-khairi yaqa'u fihi. Di dalam pepatah atau pantun disebutkan bahwasanya araftu syarra la li syarr, aku mengetahui kejelekan bukan untuk berbuat kejelekan, lakin li atawaqqihi, tapi dalam rangka untuk aku waspada, berhati-hati terhadapnya. Wa man la ya'rifu syarra min al-khairi yaqa'u fihi, dan barang siapa yang tidak mau mengetahui kejelekan yang ada pada kebaikan, niscaya dia akan terjatuh dalamnya. Jadi mengetahui al-firaq ad-dalah, kelompok-kelompok sesat, Jahmiyah, Mu'tazilah, Khawarij, Jabriyah, Murji'ah, itu fungsinya apa? Agar kita paham siapa mereka-mereka ini, bagaimana ideologinya, bagaimana pemikirannya. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Kita lihat lagi
Qala, apa jawaban Rasulullah SAW ketika Hudzaifah bin Yaman bertanya, apakah setelah kejelekan masih ada kebaikan? Kata beliau, hudnatun, yaitu ada semacam gencatan senjata. Hudnah itu artinya secara global gencatan senjata, damai sementara. Kalaupun ada kebaikan, ala dakhanin, itu pun ada semacam asap. Jadi nggak murni lagi. Al-haq sudah tidak murni lagi. Paham ya? Ada orang yang menyeru pada al-haq, tapi apa? Mereka menginginkan dengannya dunia. Ada orang yang menyeru pada al-haq, tapi dia menginginkan di balik seruan tersebut mencari pengikut. Lihat, dakhan, semacam apa? Asap. Sehingga semacam kabut atau asap yang apa? Memperkeruh gitu loh. Wa jama'atun ala aqdha'in, dan juga ada sekelompok yang berada di atas apa? Rendahan manusia. Maksudnya bagaimana? Orang-orang yang tidak berilmu dan tidak bermoral. Itu akhir zaman. Kalaupun ada kebaikan, itu enggak murni lagi. Kita lihat, yakunu ba'da hadzal syarr khairun lakinnahu laysa khalisan, ya kan? Kata Syekh Shalih Fauzan, yakni maksudnya apa? Maksudnya setelah kejelekan ini ada kebaikan, akan tapi tidak murni lagi. Jadi kebaikan ini sudah enggak murni lagi. Banyak asapnya, banyak debunya. Makanya perlunya seorang dai sunni salafi, seorang yang menyeru pada Al-Quran Sunnah untuk menjelaskan mana yang murni dan mana yang sudah bercampur. Karena nggak setiap orang yang mendakwakan sunnah itu apa? Menginginkan padanya akhirat. Ada orang yang menyeru mengatakan kami berdakwah pada sunnah, tapi mengharapkan harta atau harapan tahta atau mengharapkan wanita. Lihat, tidak murni lagi. Kita lihat, lakinnahu fi dakhalun yakunu khairun, kata beliau, terjadi kebaikan setelah kejelekan tadi, lakinnahu fihi dakhalun, tapi ada semacam asap. Jadi kebaikan sudah mulai tersamarkan gitu. Paham ya? Enggak murni lagi. Yakni fihi syai'un minasyarr. Maksudnya kebaikan yang ada itu tidak murni, di dalamnya masih ada sedikit daripada kejelekan. Lihat itu. Jadi kalaupun ada kebaikan, mungkin orang menyuruh pada kebaikan, tapi ada unsur dunia. Ada unsur dunia di balik seruan tersebut. Makhlutun, makhluk. Al-makhluk bercampur baur. Sudah bercampur baur. Inilah fenomena akhir zaman yang tentunya kita harus waspada, berhati-hati. Jangan salah pilih. Harus selektif di dalam mencari teman, selektif dalam mencari guru. Tidak semua yang menyeru kepada al-haq itu tujuannya apa? Tujuannya adalah ridha, tidak semuanya. Ada orang yang menyeru pada al-haq tujuannya karena dunia, harta, tahta, atau yang semisalnya. Kita lihat. Qauluhu qultu ya Rasulullah al-hudnatu 'ala ad-dakhan mahi? Qala la tarji'u qulubu aqwamin 'ala alladhi kanat 'alaihi. Sahih. Wahai Rasulullah, apa makna gencatan senjata? Perdamaian yang ada asapnya itu maksudnya apa? Ini kan ungkapannya. Jadi ungkapan kalaupun ada kebaikan itu sudah enggak murni lagi. Maknanya apa maknanya? Maknanya hati-hati suatu kaum tidak akan bisa kembali lagi sebagaimana dahulu kala. Karena dahulu kala di zaman para sahabat, di zaman para tabi'in, di zaman para atba' tabi'in, dibandingkan zaman kita sekarang ini, waktu itu lebih murni gitu loh. Jadi ya, lebih murni dakwah mereka. Kita lihat lagi bagaimana penjelasannya. Qala qultu ya Rasulullah aba'da hadzal khair syarrun. Ditanya lagi, Hudzaifah ibn Yaman bertanya, apa alasan beliau? Ma khaufan an yudrikani. Khawatir kalau kejelekan itu menimpa diri beliau. Sehingga beliau bertanya lagi, apa setelah kebaikan ini ada kejelekan lagi? Qala fitnatun amya samma na'udzubillahi minal fitan. Lihat ini. Kata Rasulullah SAW setelah Hudzaifah bin Yaman bertanya, apa ini ada kejelekan lagi? Qala fitnatun na'am. Ada fitnah yang amya, buta, sama tuli. Fitnah yang membuat buta dan tuli. Dalam artian bagaimana kita lihat? Amya la tubsir. Amya itu adalah buta yang tidak bisa melihat. Samma la tasma'. Samma itu bisu yang tidak bisa mendengar. Apa? Bisu yang tidak bisa, tuli yang tidak bisa mendengar. Tubsir itu maknanya amya maknanya buta. Buta yang tidak bisa tubsir, tidak bisa melihat. Samma
yaitu na'am barakallahu fiik tuli, la tasma' yang tidak bisa mendengar. Afan ya, artinya itu. Jadi amya buta somma tuli, afan. Kalau bukmu ini baru yang bisu. Bima'na annaha mutakhalghalah, maknanya apa maksudnya? Fitnah kok membikin buta dan membikin tuli itu maknanya apa? Bima'na annaha mutakhalghalah, maksudnya fitnah tersebut sangat dahsyat gitu loh. Paham ya? Mutakhalghalah itu dahsyat. Fitnah itu sangat dahsyat. La yarudduha radun, tidak ada seorang pun yang bisa menolaknya. Lihat. Tapi dengan ilmu Al-Qur'an Sunnah, ilmu syar'i, insyaallah dimudahkan semuanya. Karena apa? Hanya ilmu lah yang bisa menolak fitnah dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan sebagian para ulama, al-qulubu dha'ifah wal fitanu awis syubahu khattafah. Hati-hati itu lemah, sedangkan fitnah atau syubhat menyambar-nyambar. Diperlukannya ilmu. Kita lihat di sini, idza hadatsatil fitan sa'uba daf'uha sahih. Apabila datang fitnah, sangat sulit untuk menolaknya dan menepisnya. Lakin qabla an tahdits, akan tapi sebelum muncul fitnah, penting sebelum datang fitnah, fa innahu yastahidu fi ikhlaqiha, maka sesungguhnya seseorang hendaknya bersungguh-sungguh untuk menutupnya. Jadi pintu fitnah ditutup serapat mungkin. Jangan malah masuk ke dalam area fitnah. Sudah jelas-jelas dilarang minta-minta, tasawul, ngemis, open donasi, dia coba-coba. Akhirnya berkelanjutan. Akhirnya senang dia minta-minta open donasi. Fitnah tidak dia tutup. Paham ya? Ini kan minta-minta bukan untuk pribadi, untuk dakwah katanya, merembet kemana-mana. Karena pintu fitnah minta-minta nggak dia tutup. Dia tutup serapat mungkin, tasawul haram selesai. Tidak perlu panjang lebar, banyak bicara, banyak tingkah. Dan kemudian banyak apa? Banyak alasan, ujung-ujungnya apa? Masuk ke dalam fitnah wal'iyadzubillah. Kita lihat lagi, wa ib'adun nas anha, dan bersungguh-sungguh untuk menjauhkan manusia dari fitnah tersebut. Wa illa idza hadathat, dan jika tidak demikian apabila dah muncul fitnah, katsirun minan nas yuridunal fitan wal'iyadzubillah. Kebanyakan manusia mereka justru menginginkan fitnah. Ini kan bagus. Minta-minta bukan untuk pribadi, untuk dakwah katanya. Untuk dakwah kan kepentingannya umum katanya. Bagus, indah katanya. Ini kalau kita bikin yayasan, nanti dakwahnya tersebar kemana-mana. Bagus berarti. Lihat. Jadi banyak orang yang pengen gitu loh. Paham ya? Tapi ingat, nah yang paling bahagia apa kata Rasulullah SAW dalam hadis Al-Miqdad bin Aswad, Abu Dawud sering menukilkan itu. Inna sa'ida laman junnibal fitan. Inna sa'ida laman junnibal fitan. Inna sa'ida laman junnibal fitan. Wala man ibtuliya fasabara fawaha. Sesungguhnya orang yang bahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Beliau mengulang 3 kali. Naam. Kita lihat di sini. Wal iyad billah, katsirun minan nas yuridunal fitan. Kebanyakan manusia justru mereka menginginkan fitnah. Di sini kita ambil kesimpulan, jangan mengikuti mayoritas orang. Jangan mengikuti orang-orang yang banyak. Yang banyak belum tentu benar. Yang mayoritas tidak semuanya benar. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Karim? Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka 'an sabilillah. In yattabi'una illa dhann wa inhum illa yakhrusun. Jika engkau mentaati kebanyakan orang di muka bumi ini, kebanyakan kelompok ini atau kebanyakan kabilah ini, kebanyakan marga ini, kebanyakan kampung ini seperti ini penduduknya. Nah, kalau mengikuti kebanyakan manusia, niscaya apa? Manusia tadi akan menyesatkan dirimu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka tidaklah mengikuti kecuali apa? Praduga, prasangka. Dan tidaklah mereka berbuat kecuali bohong atau dusta. Menunjukkan bahwasanya kalau mengikuti jangan mengikuti mayoritas, tapi ikutilah dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah yang paling barakallahu fi dianjurkan. Wa ya'shna wa ya'shqunaha. Lihat. Manusia itu mereka apa? Kebanyakan mereka pengen fitnah dan kebanyakan mereka rindu terhadapnya. Lihat, rindu, fitnah kan rindu. Lihat. Nah, senang terhadapnya. Wa yastami'una li ahliha, dan mereka pengen mendengar dari orang-orang yang
Nah, barakallahu fiik, penebar atau pemilik fitnah tadi. Fala yuftah hadzal bab. Maka jangan sekali-kali hadzal bab yuftah dibuka, jangan. Paham ya? Begitu datang fitnah perlu dijelaskan. Setelah dijelaskan gamblang, wadih, nampak, lanjutkan lagi kajiannya. Lanjutkan kajiannya Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ibaratnya orang menyingkirkan duri itu, sambil jalan. Dia menyingkirkan duri tadi. Paham ya? Sambil dia mengkaji Al-Quran Sunnah, dia membantah kelompok-kelompok sesat yang ada. Seperti itu. Tidak setiap hari duri terus yang dibicarakan. Paham ya? Akhirnya lupa dengan perkara yang penting. Lupa tauhid, lupa akidah sahihah, lupa sunnah. Lihat, ini bagus sekali nih. Fala yuftah hadzal bab, jangan dibuka pintu ini. Qaluhu 'alaiha du'atun 'ala abwabin nar wal iyad billah. Lihat. Di atas fitnah tersebut ada para dai yang menyeru pada pintu-pintu neraka. Dai menyeru pada pintu-pintu neraka. Wal'iyadzubillah. Allahumma sallim. Laisat fitnah amya samma faqat. Fitnah itu tidak hanya buta dan tuli saja. Wa aidan 'alaiha du'atun yad'una laha. Dan juga bahwasanya fitnah itu ada para dai yang menyeru, yang mengajak pada fitnah tadi. Makanya tidak perlu heran, antum dan kita nggak perlu heran kok sudah ada orang jelas-jelas sesat di atas kebatilan kok pengikutnya ada ya. Itu nggak perlu heran. Antum Musailimah al-Kadzdzab pernah dengar? Musailimah al-Kadzdzab itu ngaku nabi loh. Jelas-jelas kekufuran itu kan. Pengikutnya ada nggak pengikutnya? Ada. Kemudian Al-Aswad Ansi ngaku nabi juga. Jelas-jelas kekufuran itu. Pengikutnya ada nggak? Ada. Kemudian orang Indonesia yang perempuan waktu itu ngaku nabi. Dah perempuan bukan orang Arab ngaku nabi, orang Indonesia lagi. Ada pengikutnya enggak? Ada juga. Makanya kata para ulama, ma min mubtilin illa walahu atba'. Tidak ada seorang pun penyeru kebatilan melainkan pasti ada pengikutnya. Paham ya? Jadi sudah jelas batil, kekufuran, pengikutnya pun ada juga. Antum pernah dengar dai barakallahu fihi dari daerah Jawa Barat sana, barakallahu fiik, Indramayu enggak salah itu. Siapa itu namanya dulu itu? Panji Gumilang. Ya kan? Pendengar itu ya. Ucapannya, kalamnya mengatakan mazhab Soekarno macam-macam. Itu pengikutnya banyak enggak? Banyak pengikutnya, banyak kan? Ada dengan lantunan menghadap para jamaah, kemudian jamaah campur baur laki-laki perempuan jadikan satu. Itu pun pengikutnya ada nggak? Ada. Makanya perlu dikondisikan. Lihat ya. Di atas fitnah tersebut ada para dai yang menyuruh pada pintu-pintu neraka. Wal'iyadzubillah. Kita lihat lagi. Wa yuraghibuna fiha. Dan mereka para dai ini juga memberikan motivasi. Yuraghibuna fiha itu memberikan motivasi, dorongan agar mengikuti. Wa fi hadits akhar du'atun 'ala abwab jahannam man ajabahum ilaiha qadhafu fiha. Lihat. Dan di atas fitnah tersebut ada para dai yang menyeru kepada pintu-pintu neraka jahanam. Barang siapa yang mengikuti para dai tadi, niscaya mereka akan apa? Akan tertuduh pada fitnah tersebut. Makanya kalau ada para dai sesat seperti itu keadaannya, tidak jelas akidahnya, tidak jelas manhajnya, atau dikenal dengan manhaj gado-gado pramuka, di sana senang, di sini senang, tidak punya prinsip yang kokoh. Hati-hati. Kalau sudah mengikuti pendapat atau mengikuti ajakan dai sesat tersebut, qadhafu fiha, mereka akan tertuduh. Paham ya? Nah, oleh karena itu barakallahu fiik, perlu yang namanya selektif. Jangan sampai salah pilih dalam mencari barakallahu fiik seorang penyeru, seorang syekh, seorang ustaz, seorang dai. Pastikan ucapan yang disampaikan seperti amalan yang dilakukan. Dalam artinya dia mengamalkan apa yang diucapkan. Kalau dia mengatakan haramnya gabal masuk nyawa, dia jangan suka selfie juga. Ketika mengatakan haram gabal masuk nyawa misalkan, dia juga jangan tampil di media sosial kemudian berdakwah, live streaming. Allahul musta'an, sudah kontradiksi. Ketika dia mengatakan haramnya minta-minta tawul, open donasi, penggalangan dana, katanya dikirim ke Palestina, katanya sampai enggak, Allah alam. Allahul musta'an. Pentingnya yang namanya istiqamah barakallahu fiik, berat memang, tapi itulah jalan menuju
keselamatan. Kita lihat sini, al fitnatu la ta'ti bi nafsiha faqat. Fitnah itu tidak akan datang dengan sendirian saja. Balaha murawwijun, bahkan di sana ada orang-orang yang bisa apa? Murawwijun itu orang-orang yang membuat kagum gitu loh. Murawwijun. Jadi orang terkagum-kagum dengan fitnah itu loh. Jadi enggak datang begitu saja itu. Ada yang bikin orang kagum, membuat orang tertarik. Laha du'atun yurawwijunaha wa yuzayyinunaha linnas. Di sana ada para dai yang mempromosikan. Yurawwijunaha itu artinya kalau di dalam kamus mempromosikan, bikin menarik perhatian, promosikan seperti itu. Wa yuzayyinunaha, dan menghias-hiasinya linnas, di hadapan manusia. Jadi kalau kita enggak paham ini fitnah, ini nampaknya indah bagus, sudah bahaya sekali. Tapi ingat, selama ada al-haq, dan ada yang menyuarakan al-haq, mendakwakan al-haq, yang namanya al-batil itu akan tersingkap, akan nampak nanti. Ibaratnya kotoran manusia itu walaupun dibungkus dengan bungkus yang paling indah, nampaknya burger lah taruhlah. Apanya? Nampaknya burger. Suatu ketika akan tercium baunya, menunjukkan bahwasanya barakallahu fi ahlul batil, para dai yang menyuruh pada kesesatan, suatu ketika akan Allah singkapkan mereka dengan adanya al-haq. Kata Nabi kita Muhammad SAW di dalam hadis yang sahih, beliau menyatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haq. Senantiasa ada sekelompok dari kalangan umatku yang tampil unggul di atas al-haq. La yadurruhum man khalaqahum wa la yadurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah. Artinya apa? Tidak akan membahayakan al-haq tadi, dan juga tidak akan menyengsarakannya. Orang yang mencaci maki, menghina, biarkan sampai datang hari kiamat. Lihat sabarnya luar biasa. Kita lihat lagi, fatadkhulu afkaru katsir minal maghrurin. Akhirnya mulailah fitnah tadi masuk pada pemikiran-pemikiran kebanyakan orang-orang tertipu. Maghrurin, orang tertipu. Hiya fi nafsiha fitnah syadidah, padahal secara zatnya itu fitnah dan fitnah yang dahsyat itu. Wa aidan laha hamalatun yad'una ilaiha. Penting ini, fitnahnya sudah dahsyat, masih ada pembawa-pembawa fitnah yang menyeru, mengajak pada fitnah tadi. Ini yang berbahaya. Kalau fitnahnya jangan diam, tapi pembawa fitnah ini, penyuruh fitnah ini yang membuat perpecahan, mengobarkan api fitnah. Seperti itu. Kita lihat, fal khataru syadidun fi waqtina hadza. Syekh Shalih Fauzan mengatakan, maka bahayanya sangat besar sekali di waktu kita sekarang ini. Kama ta'lamun, sebagaimana kalian ketahui. Wal fitanu wa wasailul syarr katsirah sahih. Dan fitnah-fitnah, kemudian sarana-sarana, media-media kejelekan banyak sekali. Wa du'atud dullal atau wa du'atud dalal alladzina ya'tuna bismil khair. Dan juga para dai sesat yang datang mengatasnamakan kebaikan. Hati-hati, kami sunniyun salafiyun katanya, ternyata ikhwani. Paham ya? Di zaman sana antum kalau nggak paham benar perbedaannya, orang hizbiyun, IM, ikhwan muslimin, itu mereka menggelari diri mereka salafiyun juga. Bayangkan itu, nahnu salafiyun. Aina antum katanya, kami ini salafi. Di mana kalian? Perang di Palestina, di Gaza, kalian diam saja, ngejek-ngejek Ahlussunnah. Padahal Hamas itu nggak terlepas dari pemikiran dan juga kelompok-kelompok ormas tersebut gitu loh. Allah musta'an, mengejek-ngejek Ahlussunnah. Padahal para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, baik yang di Timur Tengah atau yang di Saudi atau yang di tempat-tempat Ahlussunnah, mereka memfatwakan kalau belum mampu membantu dengan fisik, tenaga untuk membantu mereka yang terdolimi, barakallahu fi, doa itu jangan pernah sepelekan. Makanya ada yang dengan kunut nazilah, nawazil, itu dilakukan setiap kali sholat 5 waktu. Adapun hari Jumat cukup digabung dengan doa ketika khutbah. Paham ya? Itu pendapat yang kuat. Adapun selain itu pada setiap kali sholat 5 waktu itu, ya, ketika di rakaat akhir bahkan rukuk sami Allahu liman hamidah, dia baca doa i'tidal, langsung kurun nazilah. Mafhum? Mendoakan kehancuran, kebinasaan terhadap musuh-musuh Islam. Doanya bebas, tidak hanya satu doa, ada bebas. Intinya mengandung doa agar Allah Ta'ala segera menghancurkan
musuh-musuh Islam dan orang-orang yang mendolimi kaum muslimin. Dan segera Allah Ta'ala menolong orang-orang yang terdolimi seperti itu. Jadi nggak ada doa khusus ya, Qur'an nazilah nggak ada doa khusus, tapi apa? Doanya bebas selama mengandung makna tadi itu. Kita lihat di sini barakallahu fikum. Kata beliau, wa bismid da'wa ilallah sahih, dan mengatasnamakan dakwah kepada jalan Allah Ta'ala. Lihat, al bid'ah wa dhalal hizbiyun sama. Kami berdakwah, kami mengajak bertauhid, la ilaha illallah, sambil mengacungkan tangan ke atas. Ternyata apa? Tandimil Qaedah. Ternyata kelompok jaringan Al-Qaeda, kelompok ISIS, N11, NII. Paham ya? Kalau di Yaman dikenal dengan jaringan Al-Qaedah sana itu. Paham ya? Nah, kelompoknya siapa tuh? Nah, barakallahu fiik, Abu Bakar Al-Baghdadi katanya. Allah musta'an. Lambangnya la ilaha illallah. Masya Allah. Tauhid katanya. Allah musta'an. Tapi apa? Bermudah-mudahan mengkafirkan hukamul muslimin. Allah musta'an. Kita lihat sini, wa bismi wa hum kadzaba. Dengan nama ini nama itu mereka adalah para pendusta. Lihat, hati-hati. Walaupun mengatakan kami ada mendakwakan tauhid, mendakwakan sunnah, tapi ternyata ada udang di balik batu. Ternyata dia apa? Bermain politik biar terpilih. Setelah terpilih, menjadi anggota pemerintahan, lama-lama menjadi khawarij pemberontakan. Seperti yang terjadi di Yaman. Dulu ada oknum yang mungkin Anda pernah mendengar, Hani Buraik namanya. Hadahullah, Hani Buraik ini dulunya di awal permulaan menyeru Al-Quran sunnah, sunni, salafi. Lama-lama apa barakallahu fiik, dia masuk dalam pemerintahan. Jadilah dia termasuk anggota pemerintahan di Yaman. Yaman negara demokrasi loh ya. Jangan dibayangkan negara tauhid seperti Saudi lah. Yaman negara demokrasi. Presiden pemimpinnya. Lama-lama mengadakan semacam deklarasi atau semacam kesepakatan kompak, berbaiat, berontak, ingin pisah dari negara Yaman. Hani Buraik, lihat itu. Nah, makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang paling nyaman, paling aman, selamat insyaallah biidznillah azza wa jalla rakyat sipil, Sunni Salafi. Jangan pernah tertarik dengan yang namanya tahta jabatan. Allahul musta'an. Kita lihat lagi, fayajibul hadar minhum, maka wajib waspada terhadap mereka. Wa yajibul inhizaz ila ahli ilm, dan wajib kembali kepada ahli ilm. Penting sekali, kembali kepada para ulama, kembali kepada para masyayikh Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan menyendiri kalau di atas al-haq, paham ya? Di atas bimbingan, di atas arahan para ulama, itu masih ada toleran dan mending. Tapi kalau menyendiri dengan otodidak, dipahami sendiri, disimpulkan sendiri, kemudian dikembangkan sendiri, itu nanti berpotensi jelek. Nanti yang kita lewati dalam kitab ada Talab, kitab apa namanya? Awaiqut Talab. Karya Syekh Barjas itu bagus sekali. Nanti ada orang-orang yang dikenal dengan apa? Dia hanya mengandalkan kitab saja. Jadi kitab ada, dia pahami sendiri, pelajari sendiri tanpa bimbingan para ulama. Itu bahaya sekali. Kita lihat ini, wa yajibul inhizaz ila ahli ilm. Wajib untuk kembali kepada ahli ilm. Al-mutamassikina bi kitabillah wa sunnati rasulih. Penting sekali. Catatan ini penting sekali. Kepada ahli ilm yang mereka berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah, bukan sembarangan. Jadi ahli ilm itu orang yang punya ilmu, itu maksudnya ilmu Al-Quran dan As-Sunnah, kokoh di atasnya. Al-alimin bi kitabillah wa sunnati rasulih, yaitu ahli ilm yang mereka memahami, mengetahui, mengilmui Al-Quran dan Sunnah Rasulnya, Sunnah Rasulullah SAW. Yajibul inhizaz ilaihim, wajib kembali kepada mereka. Maksudnya kembali itu bagaimana maksudnya? Mengikuti arahan dan bimbingan, tidak menyendiri. Nanti sebutkan nanti. Wal indimam lahum, dan bergabung bersama mereka. Ingat ya, para ulama Ahlus Sunnah yang apa? Yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ingat-ingat. Jadi kalau ulamanya ini kok nggak berpegang teguh Al-Quran Sunnah, jangan diikutin. Karena hujjah, argumen, dalil itu Al-Quran dan As-Sunnah, bukan semata-mata ulamanya. Kalau cuma ulama saja bukan dalil. Tapi apa? Hujjah, argumen yang dipakai pendalilan para ulama, itulah yang kita ikuti. Sehingga apa? Ulamanya menyimpang, dalilnya masih utuh. Ini fenomena yang kita saksikan. Sebagian para asatidzah hadahumullah yang dulu istiqamah di atas Al-Quran Sunnah, pendalilannya masih utuh, orangnya yang menyimpang. Nah, orang-orang yang mengikuti ustadznya ikut menyimpang, karena yang dia ikutin ustadz itu dulu. Paham?
Tapi kalau yang diikutin dalil, ustadznya menyimpang pun dia nggak akan goyah. Karena yang diikutin dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Ya kita saksikan banyak sekali. Yang dulunya mengharamkan televisi, mengharamkan gambar menyawa, sekarang bolehkan. Alasannya untuk apa? Untuk media dakwah katanya. Dalil yang mereka pakai dulu masih utuh atau tidak? Masih utuh. Berubah nggak dalilnya? Nggak berubah. Orangnya yang berubah. Makanya kalau yang kita ngikutin atau kita berpegang teguh terhadapnya adalah dalil Al-Quran dan As-Sunnah, bukan semata-mata orangnya. Kita lihat sini. Kata beliau, wal istima' lahum, dan mendengarkan nasihat mereka, wal hadar min haula'i du'atud dalal, dan waspada terhadap mereka para dai kesesatan, waliyadzubillah. Tapi ingat ya, jangan pernah mencari kesempurnaan pada seorang sunni salafi atau seorang dai. Tapi kalau tidak sempurna, berusahalah saling menyempurnakan. Yang kurang kita sampaikan kekurangannya, yang salah kita tegur kesalahannya, diluruskan, seperti itu. Kalau mencari kesempurnaan, Ustaz Fulan nggak pernah, Ustaz Fulan mesti keliru, Ustaz Fulan ini benar semuanya, nggak bisa. Karena nanti kalau udah mengatakan maksum, kata Syekh Fulan, kalau udah ayat A misalkan, hati-hati. Itu nanti udah mengatakan dia itu maksum, selamat dari kesalahan, itu nggak bisa. Kecuali Nabi dan Rasul. Allah musta'an. Bagus sekali nih. Jadi kata beliau, wal hadar min haula du'atud dalal, waspada terhadap mereka para dai, yaitu para dai kesesatan. Kita ambil dikit lagi, al fitnatu la ta'ti bi nafsiha faqat, ya'ti ma'aha nasun yurawjunaha wa yad'una laha fa yajibu al hadar minhum. Masyaallah, lihat ini. Fitnah itu tidak datang dengan sendirinya saja, tapi datang bersamanya manusia-manusia yang mempromosikannya. Lihat, mempromosikan fitnah, bayangkan, dan menyeru kepadanya. Maka wajib al-hadar minhum, waspada dari mereka-mereka tadi. Hum la ya'tuna wa yaqulun, mereka tidak akan datang. Lihat ini, mereka para dai tadi tidak akan datang seraya mengatakan nahnu du'atu fitnah, enggak mungkin terang-terangan seperti itu. Enggak mungkin maling teriak maling, enggak mungkin. Maksudnya kami maling, enggak mungkin. Paham ya? Dia akan menyembunyikan identitas aslinya. Paham ya? Nah, misalkan dia Syiah Rafidhah, dia enggak akan menampakkan anak Syi'i. Namanya At-Taqiyah namanya, menyembunyikan aslinya. Paham ya? Seperti itu, lihat ini, bagus sekali. Enggak mungkin dia mengatakan nahnu du'atu fitnah, kami penyuruh fitnah, enggak mungkin. La bal yaqulun nahnu du'atul khair. Mereka mengatakan kami adalah penyuruh kebaikan. Antum lihat, iblis yang menggoda, membujuk Adam alaihissalam untuk memakan buah dari pohon yang dilarang Allah SWT. Rayuan iblis bagaimana? Inni lakuma laminan nasihin. Lihat ini, iblis padahal iblis saja mengatakan sesungguhnya aku adalah penasihat buat kalian berdua. Iblis kan jelas kafir kan? Nah, iblis kan jelas penduduk neraka kan? Itu pun masih mengatakan inni lakuma laminan nasihin, sesungguhnya aku adalah pemberi nasihat untuk kalian berdua. Lihat iblis laknatullah alaih. Nah, lihat itu. Allah musta'an. Ini juga sama. Maksudnya sama dalam hal apa? Menyembunyikan aslinya, menampakkan kebaikan di hadapan orang-orang. Kita lihat, mereka akan mengatakan nahnu du'atul khair wa du'atus sunnah, kami adalah penyuruh kebaikan, penyuruh sunnah, du'atul ilallah ila akhir, dan kami adalah para da'i ilallah, sampai akhir mereka ucapkan. Walakin ma hum alaihi batil, akan tapi apa yang ada pada mereka itu kebatilan. Yurawijuna hadza 'ala kulli nas, mereka mempromosikan hal ini kepada kebaikan manusia. Fayajibul hadar min haula, maka wajib waspada terhadap mereka. Nasallahu al-afiyah wassalamah. Kita minta Allah Ta'ala keselamatan juga, kesehatan, afiyah, keselamatan dari fitnah-fitnah tersebut. Dikit lagi ya biar pas selesai ya. Qauluhu fa in tamut ya Hudzaifah wa anta adun 'ala al-jidlin khairun laka min an tattabi'a ahadan minhum. Lihat ini. Ini berarti kesimpulannya, kalau sudah nggak bisa lagi fitnah khawarij, fitnah akhir zaman, pemberontakan ini teriak sana teriak la ilallah, ini teriak la ilallah, sana teriak Allah akbar, yang ini yang sini bilang alhamdulillah, ribut intinya. Nggak bisa ada solusi lagi. Nah, ini lagi. Jika kematilah Hudzaifah dalam keadaan kamu menggigit akar pohon, itu jauh lebih baik untukmu dibandingkan kamu mengikuti salah satu di antara mereka, penyuruh fitnah tadi. Fitnah pemberontakan, fitnah kudeta misalkan, ribut semua, kita pun bingung mana yang benar. Solusi yang terbaik adalah menyendiri. Kalau di situ,
Tahu ya, jangan ikut gabung dalam fitnah pemburukan tadi. Kita lihat, yakni madza taf'al idza ja'a haula du'at. Apa yang kamu harus lakukan apabila mereka dai datang, para dai yang menyeru pada fitnah tadi? Hal tastaslim, apakah kamu pasrah? Sudah ikut gitu aja. Wa taqul laisa bi yadi haylah. Kamu enggak punya apa? Enggak punya solusi yang lain. Kata beliau, "Na'am, laisa bi yadi haylah." Enggak ada solusi lagi, enggak ada jalan lain, jalan keluar lagi. Lakin ibta'id anhum. Walaupun enggak ada solusi, enggak ada jalan lain lagi, tapi kamu menjauhlah dari mereka. Jadi mengajak kita yang jauh gitu loh. Paham ya? Karena kita enggak ada kekuatan, enggak ada gitu loh. Yang seorang berontak, seorang kudeta, teriak-teriak, melengsarkan jabatannya. Nah, nggak ada solusi dalam artinya itu nggak ada solusi untuk kita itu menyelamatkan dari gangguan mereka, bisa. Tapi apa? Ibta'id anhum, menjauh, jaga jarak istilahnya. La takhtalit bihim, jangan bercampur dengan mereka. Gara-gara harga BBM naik ikut demo. Kami cuma ikut memeriahkan katanya, salah gitu loh. Demonstrasi atau semisalnya. La tastami' lahum, jangan mendengar mereka. Mendengar orang-orang apa? Penyuruh fitnah. Ibta'id anhum, menjauhlah dari mereka. Wan azil, dan menyendirilah. Lihat. Ini ketika enggak ada solusi, enggak ada jalan lain ya. Dalam artian sulit dinasihatilah intinya. Walau anta 'udda 'ala asli syajarah, walaupun kamu harus menggigit akar pohon. Hatta tudrikal maniyatu, sampai datang padamu kematiannya. I'tazil fitan. Pisahkan dirimu, jauhkanlah dirimu, menyendirilah kamu dari fitnah-fitnah tadi. Hadzal hadits fi i'tizal fitan wa ahliha. Hadis ini di dalamnya ada pendalilan dianjurkannya memisahkan diri dari fitnah dan juga pelaku atau pembikin fitnah. Wa adam ikhtilat bihim, dan tidak bercampur baur dengan mereka. Ba'dun nas yaqul ana laysa li sya'nun bihim. Aku enggak ada keperluan dengan mereka. Maksudnya ngayal dinasihati. Jangan dekat-dekat dengan penyuruh fitnah, jangan dekat-dekat dengan khawarij misalkan, jangan dekat-dekat orang-orang apa? Orang-orang yang pemikirannya sesat, dia mengatakan aku enggak punya urusan dengan mereka. Aku cuma duduk biasa bersama mereka. Paham ya? Walaysa indi insyaallah syarrun. Aku enggak punya kejelekan. Jadi dia merasa aman dari fitnah. Boleh enggak seperti itu? Enggak boleh. Afa aminu makrallah fala ya'man makrallah illa al-qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah SWT? Tidak ada yang merasa aman dari tipu daya Allah SWT kecuali orang-orang yang rugi gitu loh. Paham ya? Mereka bikin makar, Allah Ta'ala bikin makar untuk mereka. Namanya sifat apa namanya ini? Sifat muqabalah, membalasi makar mereka karena mereka berbuat makar. Kalau dalam ilmu asma sifat namanya sifat muqabalah. Jadi jangan mengatakan makir loh, ya nggak boleh. Karena untuk menentukan nama Allah Ta'ala tauqifiyah, dibangun dari dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi namanya sifat muqabalah, sifat membalasi. Kita lihat sini. Walakin ajlis ma'ahum, tapi aku duduk bersama mereka. Wa astami' lahum, dan aku mendengar ucapan mereka. Wa ana ala ma ana alaihi, aku tetap istiqamah di atas apa yang aku berada di atasnya. Jadi dia merasa aman. Jangan, ini salah. Kita lihat. Naqul na'am, kita katakan iya. Anta fil awal anta ma'alaihi. Kamu di awal permulaan seperti itu. Awal permulaan lo ya. Awal permulaan dia merasa aman, anak enggak mungkin terfitnah. Anak udah kokoh, udah 10 tahun anak ngaji. Nah, sudah bertahun-tahun kami bersama Ahlus Sunnah, enggak mungkin termakan syubhatnya. Ini awal. Lakin idza jalasta ma'ahum, akan tapi apabila kamu duduk bersama mereka, wa ma'ahum hujjatun syaitaniyah, kemudian bersama mereka argumen-argumen syaitan, yu'assiruna 'alaik, mereka akan mempengaruhi dirimu. Lihat, pengaruhnya ngeri. Kenapa? Inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya dari sebagian penjelasan itu ada sihir. Tahu sihir ya? Maksudnya bisa memberikan pengaruh. Antum lihat para penjual itu, para pedagang yang pandai bicara banyak nggak? Banyak. Biasanya yang pandai bicara itu yang laris. Orang terpengaruh, paham ya? Tapi kalau penjual kok diam saja, nggak ngobrol, nggak bicara, nggak nawarkan juga, dia diamlah. Itu beda dengan orang yang pandai bicara. Ini maksudnya kaitannya masalah apa? Sebagian penjelasan itu ada sihir. Apa makna sihir itu? Taksir, pengaruh. Paham ya? Nah, kita lihat. Wa idza ra'aital, Allah Ta'ala mengatakan wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi wa imma yunsiyannaka syaitan fala taq'ud ba'da dzikra 'alal qaumidz zalimin. Dan apabila engkau melihat orang-orang yang mereka membincang-bincangkan ayat-ayat kami, berpalinglah dari mereka sampai mereka mau berbincang-bincang pada ucapan yang lainnya.
Paham ya? Nah, jadi misalkan ngajak-ngajak ayat Allah, misalkan membicarakan merendahkan sunnah Rasulullah, tinggalkan mereka. Paham ya? Nah, kenapa? Dikarenakan jika syaitan itu akan bisa jadi akan melupakan dirimu gitu loh. Melalaikan dirimu sehingga terfitnah masuk dalam jaringan mereka. Jangan duduk bersama mereka setelah datang peringatan bersama orang yang zalim, jangan. Bisa dipahami ya? Nah, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu duduk-duduk akrab dengan orang-orang zalim karena khawatir nanti kalian juga terkena apa? Terkena siksaan api neraka. Seperti itu maksudnya, waspada. Allahu nahana 'anil julus ma'al qaumidz zalimin. Allah telah melarang kita semuanya dari duduk bersama orang yang zalim. Wa min adlamiz zalimin du'atul fitnah. Dan termasuk orang-orang zalim yang paling zalim adalah para penyuruh fitnah. La tajlis ma'ahum, jangan duduk bersama mereka. La tastami' lahum, jangan mendengarkan ucapan mereka. La taqul ana a'rif, kamu jangan sombong mengatakan aku tahu. Wa la yumkin lahum an yakhdi'uni, dan tidak mungkin mereka menipu aku. La, jangan. La tuzakki nafsak ya akhi, kamu jangan mensucikan dirimu wahai saudaraku. Maksudnya waspada gitu loh, jangan merasa aman. Wahana nggak mungkin mempan fitnahnya, nggak mungkin kena syubhat. Jangan seperti itu, waspada. Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, lihat. Hudzaifah bin Yaman sahabat atau bukan? Sahabat. Tentunya jauh daripada kita gitu ya. Beliau saja ala ilmihi, di atas ilmunya, wa ala fadlihi, di atas keutamaannya, yaqulu lahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu pun Rasulullah SAW masih mengatakan kepada beliau, fa'tazil tilkal firaq kullaha, hindarilah, jauhilah kelompok-kelompok itu semuanya, walau anta'udda bi asli syajarah, walaupun kamu harus menggigit akar pohon. Lau laisa indaka mal wa laisa indaka ta'am wala syarab, kalaupun enggak ada di sisimu harta, wala makanan wala minuman, lau ta'udda ala syajarah ya bisa, walaupun kamu harus menggigit akar pohon yang kering, afdal laka, lebih baik, lebih utama untukmu, min antujalis ahlul fitan wa ahlus syarr, daripada kamu duduk bersama ahlul fitnan. Ahlul fitnan maksudnya orang-orang yang penyuruh pada fitnah, wa ahlus syarr, dan orang-orang yang menyuruh pada kejelekan. Firaran bidinik, lihatnya, dalam rangka membawa lari terhadap agama, maksudnya dalam rangka kamu itu lari agar selamat dari fitnah mereka. Karena di sana juga ada asar yang bagus sekali, asar Ibn Abbas radhiyallahu anhu, apa kata beliau radhiyallahu anhu, la tujalisu ahlul ahwa fa inna mujalasatahum mumridatun lil qulub, kalian jangan duduk dengan pengikut hawa nafsu, karena duduk dengan mereka itu bisa bikin sakit hati. Hatinya sakit, terkena syubhat itu maksudnya. Dulu yakin di atas sunnah, yakin di atas al-haq, karena duduk dengan pengikut hawa nafsu, dengan ahlul bid'ah wad dhalal, dengan hizbiyun, akhirnya termakan syubhat, sakitlah hatinya di situ. Jadi pahami ya, Allah a'lam bishawab. Wassallallahu as-salamatu wal afiyah, wa nasallahu azza wa jalla bimanihi wa karamihi an jannibana 'anil fitan ma dhahara minha wa ma batan, walhamdulillahi rabbil alamin.